wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hari ini akan menjelaskan tentang maratibul fuqaha'i wa kutubul fiqh. Maratib, tingkatan ahli fikih, tingkatan ahli fikih, bisa dikatakan mujtahid, dan kitab-kitab fikih. Ini penjelasan ini saya kutip, saya bacakan dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Di kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Asy-Syamil Islam Adillatuh ini mencakup Asy-Syamil Al-Adillati Syar'iyyah. Kitab ini berisi tentang dalil-dalil syar'i dan pendapat-pendapat madhab dan beberapa pandangan fikih yang paling penting, ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Darul Fikr. Diterbitkan oleh Darul Fikr. Nah, yang ini edisi apa namanya? Ini sampai 8 jilid. Aslinya kalau punya yang ada di tangan saya itu ada 10 jilid. 1, jilid 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang punya saya. Ya, saya ada 10 jilid. Ada 10 jilid. Maktabatul Asad. Lanjutkan tulis Imam Hasan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Banyak kitabnya ini. 10 jilid tebal. Ini per jilidnya rata-rata berjumlah 800 halaman. Jadi per jilidnya ini yang per jilidnya ada sekitar 800 halaman. Banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini, diantaranya selain kitab Al-Fiqhul Islam Adillatuhu, beliau juga menulis tafsir, kitab tafsir, yaitu At-Tafsirul Munir. At-Tafsirul Munir. Dan sekitar 17 jilid. Syekh Zuhaili. Ada sekitar 17 jilid. Ada 17 jilid. Jadi Syekh Zuhaili ini juga menulis kitab tafsir yang jilidnya itu sekitar ini ada 17 jilid. Kita lanjutkan saja. Maratibul fuqaha, tingkatan ahli fikih. Labudda lil mufti. Labudda. Ini Syekh Zuhaili. Misalnya ya dulu, lanjutkan dulu. Labudda lil mufti, seorang mufti, labudda, tidak boleh tidak. Dia harus tahu, tidak boleh tidak, ayya'lama halamai yufti biqouli. Seorang mufti, orang yang berfatwa tentang sebuah hukum, dia tidak boleh tidak, atau harus, dia wajib mengetahui halamai yufti, keadaan orang yang berfatwa. Biqouli, dengan ucapan orang yang berfatwa tersebut. Jadi orang yang memfatwakan sebuah hukum, maka dia harus tahu orang yang berfatwa. Siapakah orang yang berfatwa itu? Misalnya dalam Syafi'iyah, siapa ulamanya? Mulai dari Imam Syafi'i sampai terakhir. Hanafi sampai terakhir. Kembali berikut Maliki juga begitu. Dia harus tahu siapa yang berfatwa itu. Jadi dia langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi dia harus tahu siapa orang yang berfatwa tersebut. Kemudian faya'rifu darajatahu. Dia juga mengetahui tingkatan mufti tersebut. Tingkatan orang yang berfatwa. Fi riwayat wa fi dirayah. Baik dari segi periwayatannya maupun dari segi pengetahuannya tentang apa yang telah difatwakan. Kemudian seorang mufti juga harus tahu tabaqatahu. Tabaqah. Jadi masa mufti tersebut yang dijadikan sandaran oleh dia. Baina tabaqatil fuqaha. Jadi tabaqah mufti yang dijadikan
sandaran oleh orang yang berfatwa itu, tobakohnya atau masanya itu pada masa apa? Atau tingkatannya di antara ahli fikih yang lain. Kalau di Syafi'i, siapa orang-orangnya? Masuk di tobakoh keberapa? Misalnya Imam Nawawi, itu masuk di tobakoh keberapa? Maksudnya apa? Kok seorang mufti, orang yang berfatwa itu harus tahu itu? Liyumayyiza. Agar supaya dia bisa membedakan. Agar bisa membedakan bainal ara'il muta'aridhatih. Agar supaya bisa membedakan di antara beberapa pendapat yang bertentangan. Jadi mengapa kita harus tahu orang yang berfatwa? Jadi antaranya adalah agar bisa membedakan pendapat-pendapat yang tidak sama. Kemudian wa yurajjihah, dan orang yang berfatwa itu bisa mentarjih, menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan wa yurajjihu aqwaha. Lalu dia seorang mufti, orang yang bisa menguatkan pendapat yang paling kuat. Mana di antara fatwa yang ada yang pendapatnya paling kuat. Misalnya dalam Syafi'iyah itu, dalam mazhab Syafi'iyah tentang sholat jemaah itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sholat jemaah itu adalah fardu ain, ada yang mengatakan sholat berjemaah itu fardu kifayah, ada yang menyatakan, yang berpendapat bahwa sholat berjemaah itu adalah sunat muakkad. Ini di Syafi'iyah ini. Nah, dari tiga pendapat ini di Syafi'i mana yang paling kuat? Ini tugas seorang mufti. Jadi orang yang berfatwa harus tahu ini. Kalau tidak tahu ini jangan berfatwa. Mengapa? Karena resikonya kalau dia itu berfatwa tidak tahu bahwa di mazhab tersebut ada pendapat yang paling kuat. Makanya seorang mufti harus tahu tentang ini. Terus Syekh Bazwaili menjelaskan bahwa wal fuqaha ala sab'i maratibah. Bahwa ahli fikih itu ada 7 tingkatan. Saudara nanti bisa ambil, bisa cari jelasnya, kedetailannya ini. Ini versi Syekh Bazwaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Bahwa fuqaha, ahli fikih, yakni mujtahid, itu ada 7 tingkatan. Anda bisa nanti cari di Google, yaitu yang berjudul Ijtihad. Nah ini 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 Anda bisa cari di Google Ijtihad dan Mujtahid. Ini Anda akan dijelaskan di sana tentang tingkatan mujtahid. Seperti ini, Ijtihad dan Mujtahid. Bisa ketik di Google Ijtihad dan Mujtahid, itu akan menemukan uh, beberapa pembagian dari ulama yang ahli di bidang fikih. Makanya di sini uh, Syekh Buzaili memberikan catatan footnote bahwa ahli fikih atau mujtahid itu dibagi 7, itu berdasarkan referensi. Ini referensi diantaranya. Ini referensinya. 1. Ar-Raddu ala man akhlada ilal ardi. Jadi ada kitab yang berjudul Ar-Raddu ala man akhlada ilal ardi yang ditulis oleh Imam Asyuyuti. Halaman 39 sampai 42. Kemudian Syekh Buzaili juga mengutip dari Hasyiah Ibn Abidin juz 1 halaman 7 dan seterusnya. Kemudian kitab Risalatul Rasmil Mufti. Kitab Risalatul Rasmil Mufti halaman 11 sampai 12. Kemudian Malik Hayatuhu Abi Zahra yang ditulis oleh Abi Zahra halaman 438, 440 sampai 450. Kemudian Ibn Hambal yang ditulis oleh Abi Zahra halaman 368 sampai 32. Kemudian dalam kitab lagi Sifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafti yang ditulis oleh Ahmad bin Hamdan Al-Harani Al-Bali halaman 16. Kemudian dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyatuh, Al-Fawaidul Makkiyatuh fima yakhtaju talabatus Syafi'iyah.
Al-Fawaidul Makkiyah, faedah-faedah kah tentang apa yang dibutuhkan oleh para murid-murid Syafi'i, halaman 30, halaman 239. Ini rujukan Syekh Ghazali dalam menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan mujtahid yang 7. Mari kita ikut yang pertama. Yang pertama dari 7 tingkatan itu adalah mujtahidul mustaqil. Mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil, mujtahid yang mustaqil, yang bebas. Mujtahid mustaqil ini adalah alladzi istaqalla bi waqti qawaidihi li nafsihi. Mujtahid mustaqil ini adalah orang yang bebas, yang memiliki kemampuan meletakkan kaidah fikih atau kaidahnya di nafsi untuk dirinya sendiri. Artinya mujtahid mustaqil ini orang yang membuat usul fikih, metodologi penelitian untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dia membuat kaidah, membuat sendiri, tidak mengikuti punyanya orang lain. Dia membuat sendiri kaidah. Bagaimana cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dia punya kaidah. Kalau Imam Syafi'i itu risalah, kitab risalah. Kitab risalah itu berisi tentang kaidah bagaimana cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis. Dia punya metodologi penetapan hukum Islam. Di mana dengan kaidah itu, mujtahid mustaqil ini yabni alaihal fiqh. Dia membangun fikihnya berdasarkan kaidah tersebut. Jadi dia menafsirkan, membuat sebuah hukum fikih berdasarkan kaidah tersebut. Misalnya di antara kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah adalah untuk kewajiban. Jadi asal perintah itu adalah lil wujub, itu sebuah kewajiban. Ada juga kaidah al-aslu fil amri lin nadab. Asal sebuah perintah itu adalah untuk perbuatan sunnah dan lain sebagainya. Ini di antara kaidah-kaidah. Jadi kalau dia tidak punya kaidah sendiri, berarti dia bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid mustaqil, yang bebas menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berarti misalnya di antara kaidah untuk memahami Al-Quran atau mengeluarkan hukum dari Al-Quran, ada sebuah kaidah di sebuah kitab akidah, kitab tauhid, Jauhar Tauhid, itu ada satu kaidah, wa kullu nafsin aw khamat tashbiha fawid fawid baru tarjihan. Tiap-tiap nas yang memunculkan sebuah pemahaman keliru, munculkan pemahaman bahwa Allah serupa dengan makhluk, maka nas tersebut, baik Quran ataupun hadis ataupun sunnah, itu harus ditakwil atau diserahkan maknanya kepada Allah. Itu adalah sebuah kaidah untuk memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita tidak punya kaidah semacam itu, maka ngawur dalam memahami Al-Quran ataupun Sunnah Nabi. Kalau tidak punya kaidah, Imam Syafi'i membuat sebuah kaidah. Itu kitab Risalah. Di situ berisi tentang metodologi bagaimana cara menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi punya kaidah. Nah, yang termasuk dalam al-mujtahid mustaqil ini adalah ka'immatil madzahibil arba'ati. Seperti imam madzhab yang 4. Dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau-beliau ini yang 4 ini termasuk mujtahid mustaqil karena mereka punya kaidah tersendiri, punya usul fikih tersendiri untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Wasamma Ibnu Abidin menamai hadits tabaqah, tingkatan ini dengan tingkatan tabaqatul mujtahidin fi syar'i. Artinya mujtahid dalam bidang syarat. Mujtahid yang benar-benar mampu mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini namanya mujtahid al-mustaqil. Ada juga yang mengatakan di kitab yang lain itu mujtahid mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mujtahidul mutlaqu ghairul mustaqil atau ghairul mustaqil. Mujtahid mutlak, mujtahid yang bebas, yang mutlak benar-benar mujtahid, cuman dia ghairul mustaqil. Bebas tapi tidak sempurna kebebasannya. Kalau yang pertama, mujtahid mustaqil, mujtahid yang bebas. Dia tidak terikat oleh siapapun, karena dia punya usul fiqh tersendiri. Yang kedua ini, mujtahid mutlak, ghairul mustaqil. Ini mutlak, tapi tidak bebas. Mengapa? Hanya dijelaskan yang dimaksud dengan mujtahid mutlak ghairul mustaqil adalah alladzi wujidat fi syurutul ijtihad. Mujtahid mutlak ghairul mustaqil ini orang yang padanya terdapat syarat-syarat untuk ijtihad. Jadi mujtahid mutlak ghairul mustaqil ini adalah orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad allati tasawbiya al-mujtahid mustaqil. Yang sifat syarat-syarat itu tersebut sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh mujtahid mustaqil. Jadi dia punya kemampuan untuk berijtihad. Dia memenuhi syarat untuk berijtihad. Nah, cuman lakinnahu lam yabtaqil qawaidil nafsi. Nah, cuman mujtahid mutlak ghairul mustaqil ini tidak membuat kaidah untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya usul fikih tersendiri. Tidak punya usul fikih tersebut, tidak punya metodologi untuk mengeluarkan hukum dari Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, tidak memiliki kaidah-kaidah sendiri, kaidah-kaidah untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah bagi mujtahid mutlak yang ghairul mustaqil ini? Bal salaka tariqa imamin min aimmatil madzahibi fil ijtihad. Nah, mereka mengikuti jalan salah seorang imam dari imam mazhab yang empat. Jadi mereka memakai metodologi penetapan hukum yang dibuat oleh mujtahid mustaqil. Jadi mujtahid mutlak ghairul mustaqil ini dia punya syarat untuk berijtihad. Cuman dia usul fiknya, metodologi penetapan hukum Islamnya dia tidak punya, tapi mengikuti usul fik yang dibuat oleh mujtahid mustaqil. Bisa juga mujtahid al-mutlaq ghairul mustaqil ini diberi nama mutlakun muntasibun. Mujtahid mutlak yang menisbatkan, yang muntasib, yang menisbatkan, yang menghubungkan dirinya dengan imamnya. La mustaqil loh, tidak bebas. Metodologinya mengikuti metodologi yang dimiliki oleh Itulah seperti mitla talamidatil a'immah as-sabiqih dikruhum. Seperti murid-murid para imam yang telah disebutkan terdahulu seperti Abi Yusuf wa Muhammadin wa Zafarin minal Hanafiyah. Jadi Abi Yusuf, Muhammad dan Zafir dari kelompok Hanafiyah. Ini termasuk mujtahid mutlak ghairul mustaqil. Kemudian dari Malikiyah Ibnul Qasim, Ibnul Qasim Washabin Wasadi bin al-Furad. Ibnul Qasim, Ashab dan Asad bin Furad dari kelompok Malikiyah. Wal Buaiti wal Muzani min Asy-Syafi'iyah. Imam Buaiti, Imam Al-Muzani dari kelompok Syafi'iyah. Ini masuk peringkat mujtahid mutlak ghairul mustaqil. Dia mampu untuk berijtihad, cuma dia tidak metodologi. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu ada dua metodologi. Metodologi penelitian kuantitatif, ada metodologi penelitian kualitatif. Dalam hukum Islam, untuk mengelola hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu ada metodologinya yang bernama dengan usul fiqh. Nah, dari kelompok Syafi'i ini namanya, yang termasuk dalam mujtahid mutlak ghairul mustaqil, adalah Imam Al-Buaiti dan Imam Al-Muzani. Dari Hambali, Abi Bakr Al-Asram, Abi Bakr Al-Marwazi dari kelompok Hanabilah. Hambali. Nah, kemudian Wasama Ibnu Abidin hadits tabaqah.
Ibnu Abidin menamai tobokoh ini, tingkatan ini dengan tobokotal mujtahidina fil madhab. Tingkatan mujtahid madhab. Tingkatan mujtahid madhab. Bukan mujtahid mustaqil. Bukan mujtahid mutlak. Tapi mujtahid madhab. Lalu bagaimana mereka mujtahid mutlak wal mustaqil ini? Mereka mujtahid mutlak yang tidak bebas ini adalah al-qadir ala istikhrajil ahkami, adalah orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan hukum minal adillati, dari dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, ala muqtadul qawaid, menurut kaidah-kaidah allati qararaha asatiduhum, ustaduhum. Mereka mengeluarkan hukum dari dalil-dalil baik Quran maupun hadis, tapi menggunakan metodologi yang telah ditetapkan oleh guru-guru mereka. Jadi dalam mengeluarkan hukum, mereka menggunakan alat yang namanya metodologi penetapan hukum, yang namanya usul fiqh, yang ditulis oleh mujtahid mustaqil. Nah, mujtahid mustaqil ini wa in khalafu fi ba'di ahkamil furu'. Mereka kadang-kala beda pendapat dengan mujtahid mustaqil atau peletak dasar usul fiqh fi ba'di ahkamil furu', pada beberapa hukum furuh. Ini bisa beda. Makanya Imam Imam Al-Muzani, pendapat-pendapatnya ada ketidaksamaan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi mujtahid mutlak ini yuqalliduna fi qawaidil usul. Nah, kaidah usulnya itu mereka mujtahid mutlak mengikuti mujtahid mustaqil. Kemudian Syekh Ghazali mengatakan bahwa wahatanil martabatani qad faqadata min zamani. Dua tingkatan ini, yaitu al-mujtahidul mustaqil dan al-mujtahidul mutlaqu ghairul mustaqil, ini qad faqadata min zamani. Ini yang sudah tidak ada sekarang. Hilang, kata Syekh Ghazali. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah al-mujtahidul muqayyad. Mujtahid muqayyad, mujtahid terbatas. Atau ada yang menamakan mujtahidul masail. Mujtahid, orang yang berijtihad tentang beberapa masalah allati la nassa fiha an sahibil madhab. Berijtihad atau berijtihad tentang beberapa masalah yang tidak ada nasnya dari pemilik madhab. Jadi dari al-mujtahid mustaqil tidak ada nasnya. Jadi ada satu masalah pendapat yang tidak ada nasnya. Baru oleh mujtahid muqayyad dicarikan nas. Atau bisa juga mujtahid muqayyad ini ada yang menamakan mujtahidut takhrij. Mujtahidut takhrij. Mujtahid yang mentakhrij, mengeluarkan nas-nas yang tidak ada nasnya. Hanya di sini Kal-Fassaf, Wat-Tahawi, Wal-Burhi, Insaf, Wat-Tahawi, Wal-Burhi, Wal-Hulwani, Was-Sarkhasi, Wal-Basdawi, Wa-Qadhi-Khan, dari kelompok Hanafiyah. Jadi yang masuk mujtahid muqayyad ini dari kelompok Hanafiyah, Al-Fassaf, Tahawi, Al-Burhi, Al-Hulwani, As-Sarkhasi, Al-Basdawi, dan Qadhi-Khan. Kemudian di kelompok Malikiyah seperti Al-Abhari, Wabni Abi Zaid Al-Qayrawani, dari kelompok Malikiyah. Dari Syafi'iyah, Abi Ishaq As-Sayrazi, Syafi'i menulis kitab Al-Muhaddab, Wal Marwuzi, dan Muhammad bin Jarir bin Nasr dan Ibnu Zaiban. Ini mujtahid muqayyad dari kelompok Syafi'iyah. Kemudian Wal Qadhi Abi Ya'la, Wal Qadhi Abi Ali Ibni Abi Musa, dari kelompok Hanabilah. Qadhi Abi Ya'la, Qadhi Abi Ali Ibni Abi Musa. Ini dari kelompok Hanabilah. Nah, kemudian mujtahid muqayyad ini yusammuna ashabal wujuh. Mereka mujtahid muqayyad ini dinamai ashabal wujuh. Dinamai ashabal wujuh.
Mengapa kok dinamai ashabul wujub? Li'annahum li'annahum yukhrijuna ma lam yunassu alaihi ala qawli imam. Karena mereka mengeluarkan apa-apa yang tidak nasnya, apa-apa yang tidak ada nasnya pada pendapat-pendapat imamnya. Jadi pendapat imamnya yang tidak ada nas oleh ashabul wujub atau mujtahid muqayyad dicarikan dalilnya. Disebutkan. Nah ini mengeluarkan dalil seperti ini diberi nama wajhan fil madhabih. Satu wajah, satu pendapat dalam madhab, atau satu pendapat dalam mujtahid muqayyad. Yang keempat, mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih. Ikatan mujtahid tarjih. Tarjih artinya menguatkan satu pendapat dari pendapat yang lain. Makanya disebutkan mujtahid tarjih adalah keempat ini alladzi yatamakkanu orang yang mampu min tarjih qaulin imamil madhab ala qaulin akhar. Mujtahid tarjih ini adalah orang yang mampu menguatkan satu pendapat yang dimiliki oleh imam madhab atas pendapat yang lain. Dia punya kemampuan untuk mentarjih, menguatkan satu pendapat dari pendapat yang lain. Misalnya pendapat imamnya dia kuatkan, pendapat yang lain dia lemahkan. Dia punya kemampuan seperti itu. Atau mampu at-tarjih baina ma qala imam wa ma qala talamiduhu aw ghairuhu minal imam. Atau dia mampu mentarjih, menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat imam dan pendapat murid-muridnya atau pendapat imam yang lain. Jadi misalnya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mampu mentarjih, menguatkan salah satu pendapat dari beberapa pendapat yang datang dari Imam Syafi'i atau orang-orang yang ada sesudah Imam Syafi'i, yang ada sebelum Imam Nawawi. Atau bahkan beliau mampu untuk menguatkan pendapat imamnya daripada pendapat imam yang lain. Jadi keadaan seorang mujtahid tarjih ini adalah fasa'nu, keadaan seorang mujtahid tarjih itu keadaannya, posisinya adalah tabdilu ba'di riwayati ala ba'din. Dia punya kemampuan melebihkan sebagian dari beberapa riwayat atas sebagian riwayat yang lain. Toh, Mital Quduri wal Marginani. Al-Quduri, Imam Quduri, Marginani, Sahibul Hidayah, pemilik kitab Al-Hidayah dari kelompok Hanafi. Jadi kelompok Hanafi ini yang masuk tingkatan mujtahid tarjih adalah Imam Al-Quduri, Al-Marginani. Dari kelompok Malikiyah, Al-Alamatu Khalil, Al-Khalil, Al-Alamah Khalil, dari kelompok Malikiyah. Sedangkan dari kelompok Syafi'iyah, dia adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini masuk mujtahid tarjih. Kemudian dari Hanabilah, Al-Qadi Alauddin Al-Mardawi. Ini termasuk orang yang munakih madhabil Hanabilah. Orang yang membersihkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam madhab Hambali. Kemudian dari kelompok ini, Abil Khattab Mahfud bin Ahmad Al-Kaldwani Al-Baghdadi. Ini termasuk mujtahid dalam kelompok Hambali. Jadi yang keempat adalah mujtahid tarjih. Kemudian yang kelima, mujtahid fatwa. Mujtahidul fatya. Mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa ini adalah wa ayyakuma bihifdzil madhab. Orang yang mampu menghafal pendapat-pendapat yang ada dalam satu madhab, mengutipnya dan memahaminya. Fil wadihatul muskilat. Yang jelas dan yang muskil. Dia mampu menghafal pendapat-pendapat yang ada dalam madhabnya, mengutip dan memahaminya. Dan mujtahid fatwa ini juga bisa yumayizah. Beliau bisa membedakan bainal aqwa wal qawi wal dhaif. Beliau bisa membedakan antara pendapat yang paling kuat dan yang lemah. Ini mujtahid fatwa. Wal rajih wal marjuh. Beliau juga bisa membedakan antara yang rojih, pendapat yang kuat, wal marjuh, dan pendapat yang tidak kuat.
Nah, cuman mujtahid fatwa ini walakin indahu dha'fun fi takriri adillati wa tahriri akisatihi. Beliau punya kelemahan dalam menetapkan dalil-dalilnya, dalil yang ada di madhab. Kelemahannya di sini. Wa tahriri akisatihi. Dan membersihkan kias-kias yang ada dalam madhabnya. Kelemahannya di sini. Misalnya kasabil mutun al-mu'tabarah minal mutakhirin. Misalnya para pemilik kitab-kitab matan dari kelompok mutakhirin. Misalnya Sahibul Kanzih, Sahibul Durrul Mukhtar, milik kitab Durrul Mukhtar, Sahibul Bikoyah, yang milik kitab Bikoyah. Sahibul Majma'il Anhar, dan yang memiliki kitab Majma'il Anhar dari kelompok Hanafi. Dan Ar-Rafi dan Nawawi dari kelompok Syafi'iyah. Ar-Rafi dan Nawawi dari kelompok Syafi'iyah. Jadi di sini Imam Nawawi dan Imam Rafi ini menurut penjelasan ini bisa masuk mujtahidul tarjih, bisa masuk mujtahidul fatiyah. Rafi dan Nawawi. Makanya orang-orang yang bermadzhab Syafi'iyah harus tahu kepada Imam Rafi dan Imam Nawawi ini, karena beliau dua orang ini merupakan pendekar Syafi'iyah. Bisa dimasukkan dalam mujtahid tarjih, bisa dimasukkan dalam mujtahid fatwa. Baru di bawah ini tabaqatul muqallidi, tingkatan muqallid, orang-orang yang mengikuti suatu pendapat dengan tidak tahu. Ini yang dimaksud di sini oleh Syekh Al-Ghazali diberi penjelasan bahwa tabaqatul muqallidin adalah alladzina la yaqdiruna ala ma dzukira, orang yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang telah disebutkan. Apa kemampuan tersebut? Kemampuan tidak bisa membedakan antara yang kuat dan yang tidak kuat. Ini kelompok muqallidin. Ada tujuh tingkatan. Yang pertama mujtahid mustaqil, dari tujuh ini tingkatan fuqaha atau tingkatan mujtahid. Tingkatan fuqaha orang yang fikih yang paham terhadap ilmu agama. Yang pertama al-mujtahidul mustaqil, yang kedua al-mujtahidul mutlaqu ghairul mustaqil, kemudian yang ketiga al-mujtahidul muqayyad, yang keempat mujtahidul tarjih, kemudian yang kelima mujtahidul fatya, yang keenam tabaqatul muqallidin, tingkatan muqallid. Nah, terus beliau mengatakan wahada walam yufarriqil jumhur bainal mujtahid muqayyad wa mujtahid takhrij. Jumhur tidak membedakan antara mujtahid muqayyad dengan mujtahid takhrij, tidak membedakan. Bahkan Wajala Ibnu Abidin menjadikan tingkatan mujtahid takhrij martabatan rabi'ah, pada tingkatan yang keempat, ba'dal mujtahidil muqayyad, setelah mujtahid muqayyad. Ya, Al-Sos ini. Jadi ini kita ada 7 tingkatan. Jadi jangan kita mempermudah sebagaimana yang sering disebutkan oleh orang-orang tertentu yang tidak begitu membaca tentang masalah usul fiqh, tentang fikih Islam. Dia dengan mudahnya membagi para mujtahid itu menjadi 3. Misalnya mujtahid, muttabi, muqallid. Mereka dengan mudahnya mengatakan muttabi itu adalah orang yang mengikuti suatu madhab dengan mengetahui dalilnya. Itu pembagian yang terlalu memudahkan. Pembagian yang terlalu memudahkan tentang masalah fikih. Nah, yang paling benar ini dibagi ke dalam 7, mujtahid mustaqil atau mutlak. Yang kedua mujtahid mutlak ghairul mustaqil. Kemudian yang ketiga al-mujtahidul muqayyad. Yang keempat mujtahidut tarjih. Yang kelima mujtahidul fatwa. Kemudian yang keenam adalah orang-orang yang muqallid taklid. Jadi yang bisa disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi lebih jelasnya nanti silakan Anda kalau yang ingin tahu ke dalam bahasa Indonesia itu bisa ketik ijtihad dan mujtahid. Di sini Anda akan menemukan ini, ijtihad dan mujtahid. Misalnya
dan mujtahid. Yang aslinya seperti ini nanti judulnya. Ini sudah mengumpulkan beberapa penjelasan tentang ijtihad dan mujtahid menurut yang ditulis oleh Fauzul Iman dalam website ResearchGate dan Neliti, website Neliti. Di sini ada beberapa pembagian mujtahid menurut Syekh Bazwaili, Buzakhrah, Ibnu Qayyim, yang lainnya di sini. Ada sekitar 30 halaman. Itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.